Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Barusan aku kasih makan ya, udah aku jemur tadi. Itu lagi jemur burung kecil-kecil juga ya. Nah, yang di bawah itu jemur kerodong itu ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya, sehat ya? Burungnya udah dirawat kan? Oke lah, sambil nyantai ini ngos-ngosan aku ya. Barusan masukin burung ini tadi. Oke, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Gunawan Raharjo W8C. Om mau nanya, aku punya murai pastol, udah aku buat latihan sama teman-teman. Latihan pertama burung baik aja, narung bunyi cuma nggak keluar isian. Latihan kedua pertama-tama narung baik, tapi pertengahan kok keluar birahi mau ngelowo. Terus 2 hari di rumah kok dia sekarang malah cabul sayap yang paling pinggir. Itu kenapa ya Om? Mohon solusinya biar nggak cabul dan mau nampil. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Burungnya pastol, awal-awal digantangkan oke, burungnya nampil tapi nggak maksimal, banyak konya. Sekarang malah burungnya trouble, ada ciak bulu. Yang awalnya itu burungnya dicoba untuk diadu, burungnya nampil, tapi setelah itu kayak ada naik birahi, burungnya ngelowo gitu kan ya. Jadi gini, belum tentu ya apa yang kamu tafsirkan tentang ngelowo di burungmu itu betul karena dia birahi. Ya, bisa jadi karena emosinya naik, bisa pula karena mentalnya jatuh. Ingat ya, ngelowo itu sendiri itu kan ekspresi. Ya, burung takut bisa ngelowo ya, burung main nih. Nah, ketekan burung tuh kayak si SS tuh sukanya itu neken burung ya. Musuhnya pasti ada yang ngelowo itu kalau di sampingnya SS tuh ya. Kalau orang bilang katanya derajat burungnya ya. Jadi gitu ya, ada yang dia itu takut ya, mungkin ketekan, dia akhirnya jatuh mental, itu bisa ngelowo. Burung yang naik birahinya juga bisa ngelowo. Burung yang emosinya naik itu juga bisa ngelowo. Oke, nah sekarang gini Om, kalau dilihat di burungmu yang akhirnya setelah ngelowo itu dia ada ciak bulu, ini bisa karena dia itu jatuh mentalnya bisa. Bisa juga karena burungmu itu sebenarnya nggak siap ya, di segi birahi itu kurang. Ya, bisa dikatakan burungmu kesiapannya belum ada lah ya, belum siap untuk dilombakan. Birahi sudah ada tapi itu belum cukup untuk burung tarung ya. Nah, cuman karena mungkin burungnya cukup berkarakter, akhirnya emosinya dangkal kan ya. Nah, dia naik emosi itu bisa juga dia akhirnya ngelowo yang numbur ke lawannya ya di rumah karena nggak ada tindakan lanjut. Burung naik birahi, naik emosi seperti itu, kamu mungkin nggak mandikan nyampe rumah. Nah, kamu biarkan, akhirnya dia apa? Siak bulu seperti itu. Gini aja Om, sekarang ya untuk saat ini burungmu nggak usah digantang dulu ya. Apakah burungku rusak? Belum tentu ya. Makanya ini adalah upaya supaya tidak ada masalah lanjutan gitu ya. Di burungmu tetap aja nanti bisa dipulihkan. Sekarang burungmu nggak usah diadu dulu ya, untuk sekian lama lah. Syukur-syukur nanti sampai dia mabung sekali. Nah, ya kan? Karena kamu juga nggak tahu tuh apa yang menyebabkan burungmu ngelowo. Nah kan? Begitu juga saya di sini kan nggak ada videonya. Ekspresi di burungmu. Jadi bedanya itu kamu tinggal lihat di ekspresi sewaktu dia ketemu burung itu ngelowo itu kelihatan. Oh ini karena dia jatuh mental, oh ini karena emosinya naik, oh ini karena birahinya naik. Nah itu kan karena kamu belum tahu itu ya, belum tentu juga apa yang kamu tafsirkan itu benar. Maka sekarang gini aja, udah liburkan dulu burungmu, nggak usah digantang. Oke, nah soal settingan, sekarang kita bicara tentang settingan. Tadi kan saya katakan birahi di burungmu itu belum mencukupi untuk dia tarung ya, untuk bekal dia tarung. Maka nanti Om saat di rumah itu ya, di rumah itu kamu bisa lihat kok burung itu sebenarnya punya kesiapan atau tidak, itu di rumah juga bisa dilihat. Ya, walaupun toh sekarang tuh burung-burung kecenderungan
untuk masalah materi, saya rasa orang sekarang tuh pintar untuk pemasteran lah. Apalagi pemasterannya sekarang tuh banyak-banyak teman-teman kan pakai ini apa namanya MP3 supersonic ini ya. Ini kan efektif sekali. Kalau kamu di rumah hanya satu throttle gitu ya, kamu kasih ini udah deh. Pasti harian pun dia juga materi yang dikeluarkan gitu kan ya. Tapi itu tidak satu gambaran bahwa burungmu itu ada kesiapan tarung, ya kan? Nah gini, untuk paling tidak bisa kita jadi satu patokan. Oh, burung saya ini siap tarung atau tidak. Pagi hari itu kamu keluarkan, sedikit kamu provokasi, ya. Bahkan tanpa kamu provokasi pun, kalau burung siap ini biasanya pertama kali dia dikeluarkan, dia pasti akan punya ekspresi di mana kayak burung mau ngajak tarung, dan dia cenderung mengeluarkan suara-suara nada tinggi. Ingat tuh ya, dia berekspresi dan dia juga cenderung mengeluarkan suara-suara nada tinggi. Ya, istilahnya kalau nada tinggi sekarang itu neribel gitu loh ya, nada tinggi yang itu biasanya kalau dia punya materinya bagus gitu ya, nembak dia nanti. Seperti itu. Dan terus kalau dilihat dari fisik, walaupun beberapa jenis murai itu juga kan ada yang bulu tebal, ada yang bulu tipis. Kalau di punggung itu nampak kayak mekar seperti itu ya, itu tandanya burung itu kalau untuk birainya udah istilahnya tuh top birahi atau mentok lah di birahinya. Seperti itu ya. Kamu lihat waktu di rumahmu itu tanda untuk kesiapan burung. Artinya burung punya birahi dan juga emosi yang cukup untuk dilombakan. Perkara burungmu nanti kerjanya maksimal atau tidak, itu juga kan ada hubungannya dengan tenaga. Nah, tenaga ini bisa kamu upayakan dengan setut pakan. Soal dia punya ketahanan tampil itu berapa menit, berapa lama, itu kalau memang ada kendala di burungmu terus gampang capean gitu ya, itu artinya staminanya kurang bagus, kamu bisa upayakan lewat umbaran. Gitu ya, aduh. Jadi gini aja Om, sekarang pokoknya di burungmu itu diliburkan dulu, nggak usah digantangkan dulu untuk sementara waktu, ya. Terus untuk masalah settingan, itu tadi kamu sesuaikan. Sekarang settingannya bagaimana untuk for-nya apa, terus jangkriknya berapa, konsisten atau tidaknya kamu memberikan EF itu dan rawatannya. Terus soal penjemurannya berapa menit, soal mandinya berapa kali. Nah ini nanti kamu sesuaikan sampai dirasa burungmu itu punya yang namanya kesiapan itu tadi. Ya, dimana burung itu kalau kamu keluarkan untuk pertama kali nih, pagi hari atau sore hari, itu dia selalu berekspresi. Setelah dia dikerodong seperti itu, kamu buka, itu kok dia berekspresi, ya seolah-olah dia mau tarung dan dia cenderung mengeluarkan suara nada tinggi, ya dibarengi dengan ekspresi, kemungkinan besar burungmu punya kesiapan. Itu dasar awal dulu, untuk landasannya itu dulu ya. Soal nanti burungmu kerja maksimal atau tidak di lapangan atau saat ketemu burung, nah itu nanti dievaluasi lagi ya, apa yang kurang di situ. Kalau dilihat di burung yang masih ngoklok-ngoklok seperti itu ya, di rumah dan juga di lapangan, kemungkinan besar burungmu itu belum siap. Ya, belum siap. Jadi itu tadi, paham kan ya yang saya maksud? Ya, memang agak sulit untuk para pemula di saat memahami apa yang diartikan kesiapan ini tadi. Dianggap burung gacor sudah siap. Nah, burung gacor itu tanda dia ada birahi, teman-teman. Ya, burung berekspresi itu bisa karena karakter, ya kan? Karakter itu didukung dengan emosi, kan begitu pengertiannya. Nah, di saat burungmu sudah mempunyai birahi dan emosi, ini kan untuk ukuran di rumah atau di lapangan, gitu ya? Paham nggak? Itu. Nah, nanti kalau dirasa kurang dengan rawatanmu di rumah, dengan ekspresimu burung itu tadi dirasa masih kurang di lapangannya, maka nanti perlu diolah lagi untuk settingan hariannya. Oke? Paham ya dengan maksud saya ini tadi ya? Jadi burungmu ini belum siap untuk dilombakan. Satu, mungkin karena umur. Dua, untuk ukuran birahi dan emosinya. Birahi sih menurut saya sih malahan ya, kalau di burung yang masih cuman ngukluk-ngukluk aja ini birahinya masih nanggung, ya kan? Terus burungmu ada ekspresi ngelowo seperti itu belum tentu burungmu itu naik birahi. Bisa jadi satu, burungmu karena burung muda dia jatuh mental. Bisa juga karena burungmu itu tadi emosinya terlalu tinggi dan kamu tidak memberikan satu upaya untuk burungmu ketemu burung itu harusnya apa sih? Seorang atlet, seorang petinju di saat dia akan
bermain ya, entah itu tinju, sepak bola, apapun itulah, dia pasti akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia akan makan yang baik ya. Sebelum dia main pasti ada sesuatu yang perlu diupayakan supaya apa? Dia punya stamina bagus dan tenaga juga bagus. Paham ya? Oke, settingan harian nanti kamu sesuaikan. Begitu juga waktu ada upaya untuk di lapangan, kamu juga harus sesuaikan. Ingat, saya pernah wanti-wanti pada teman-teman untuk khususnya burung muda atau burung pastol, kesiapan dia soal tenaga ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kenapa? Di saat kondisi burung kurang bagus, untuk khususnya burung muda, saat dia tidak berani atau tidak bisa ya. Jadi awalnya dia berani, cuman karena tenaga mungkin dia habis, oke, stamina dia kurang bagus, akhirnya dia tidak ada perlawanan. Biasanya nih ya, yang umum-umum saja terjadi, ada ngelowoh, ada turun ke bawah ya, dan ini sifatnya larinya ke mental nanti ya. Entah itu nanti bisa disembuhkan atau tidak, parah atau tidak ya, kerusakan mental itu tadi itu parah atau tidak. Nah ini juga di setiap burung juga berbeda-beda ya. Maka saya selalu ingatkan, kalau untuk burung muda dan burung pastol, yang jelas kondisinya harus dipastikan bagus. Upaya-upaya untuk tenaga itu harus kamu berikan, supaya apa? Burungmu itu tetap bisa mengimbangi permainan. Karena kalau sampai dia punya keinginan tarung kuat tapi tidak didukung dengan tenaga yang bagus, itu akan masalah kalau untuk burung muda. Kalau burung tua itu sih karena mentalnya sudah teruji ya, jadi insya Allah nggak masalah. Tapi kalau untuk burung muda ini biasanya akan bermasalah. Oke gitu ya. Saya rasa cukup sekian, kita lanjut ngopi lagi.